Itu dulu. Sebelum jadi ketua KPU memang sudah di KPU atau gimana? Semua jenjang penyelenggara pemilu itu sudah saya ikuti semua. Mau dipercepat atau diperlambat? Selaku penyelenggara pasti siap. Antara 2022 atau 2024. Betul. Ini pernyataan resminya atau KPU ini berpihak lah. Berpihak, itu. Oke. Cek 1212. Oke. Akhirnya hari ini bisa datang juga di studio. Assalamualaikum Kak, Ketua KPU Kabupaten Bantaeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ai. Siap Kak, nama lengkap dulu Kak. Saya taunya nih Hamzar jika. Nama lengkap Hamzar saja. HMZ Hamzar ya, itu saja. Di ijazah begitu ya, tapi nama belakangnya itu ada Hamna gitu ya. Oh gitu. Hamna itu nama orang tua saya. Oh, Hamna nama orang tua. Hamading Nasrah. Makanya di Facebook saya itu namanya Hamzar Hamna. Hamzar Hamna. Tapi di ijazah Hamzar saja. Oke. Sekarang kan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng, Kak. Siap. Kan tidak mungkin langsung jadi Ketua KPU, Kak. Ya. Ada rekam jejak sebagai penyelenggara atau kan tidak mungkin terlibat partai kalau untuk masuk ke KPU ya. Siap, betul. Dia paling tidak yang saya tahu 5 tahun tidak pernah terlibat. Kalau pemenangan? Enggak pernah. Enggak pernah dan memang enggak bisa. Oke, Kak. Saya mau tanya itu dulu. Sebelum jadi Ketua KPU memang sudah di KPU atau gimana? Ya, latar belakang pendidikan saya itu adalah pendidikan. Jadi, saya sarjana pendidikan di IAIN Naroda Makassar dan sempat menjadi honorer awal-awalnya ya. Oke. 2006 selesai, aktif di guru honorer di berbagai sekolah, lalu aktif di dunia pemberdayaan. Tepatnya itu pemberdayaan di tingkat desa, misalnya dulu ada program PPIP. PPIP. Oke. Program pembangunan infrastruktur pedesaan. PNPM lah kemarin. Nah, itu lanjutannya ke PNPM. Oh gitu. Jadi itu hari kami menjadi OMS ya, organisasi masyarakat di tingkat desa. Lalu datang program PNPM. Nah, saya di situ tahun 2006 ke 2007 itu menjadi kader desa. Di PNPM. Awalnya saya cadangan dulu nih. Nah, ada teman yang menjadi KPMD namanya. Lalu teman KPMD ini menjadi pendamping lokal di tingkat kecamatan. Nah, otomatis saya sebagai cadangan menggantikan teman saya itu almarhum Ahmad Mukhlis. Saya menjadi KPMD. Dari KPMD ada pendaftaran menjadi unit pengelola kegiatan di tingkat kecamatan. Unit pengelola di tingkat kecamatan. Oke. Tahun 2007. Nah, saya mendaftar sebagai UPK di Kecamatan Gantaran Keke. Maka terpilihlah 3 orang, yaitu UPK di tingkat kecamatan itu, Kecamatan Gantaran Keke, UPK namanya. Saya selaku sekretaris UPK, gitu ya. Bendaharanya adalah Eka Susanti, dan yang ketuanya itu adalah yang ketua Bawaslu sekarang, Pak Muhammad Saleh. Ketua UPK Kecamatan Gantaran Keke. Tahun berapa itu, Kak? Itu tahun 2007. Berarti terlibat di KPU tahun? Kalau di KPU lain ceritanya lagi. Khusus di KPU. Apakah dimulai jenjang kecamatan atau tiba-tiba masuk ke komisioner? Tahun 99 pertama kali reformasi dibuka pas pemilu pertama pasca reformasi tahun 99 saya KPPS. 2006 menjadi sekretariat PPS. Oke. 2007 saya menjadi PPK di Kecamatan Gantaran Keke. 2013 barulah saya menjadi komisioner KPU. Jadi semua jenjang penyelenggara pemilu itu sudah saya ikuti semua. Baik tingkatan paling rendah di tingkat TPS namanya KPPS, di tingkat desa namanya PPS, di tingkat kecamatan namanya PPK, itu semua sudah saya lewati. Di 2017 baru jadi 2013 baru jadi komisioner KPU Kabupaten Bantaeng, di mana sebelum tahun 2013 itu memang saya sudah menjadi fasilitator kecamatan PNPM ya. Masuk menjadi 2013 di komisioner KPU selaku divisi perencanaan data dan informasi sampai tahun 2018. Dan 2018 periode kedua saya, alhamdulillah terpilih lalu menjadi ketua KPU. Artinya dari rekam jejak
perjalanan karirnya Kak Amsar ini memang tidak pernah melibatkan diri di partai politik, Alhamdulillah. tidak pernah terlibat menjadi tim pemenangan, Iya. murni menjadi pelaksana saja selalu penyelenggara. Oke, satu sisi aktif di berbagai pemberdayaan sebelum di komisioner. Itu memang dunia pemberdayaan. Oke. Dan juga beberapa organisasi ekstra kampus itu pasti. Iya. Organisasi daerah juga begitu. Gitu. Ya, aktif memang di HPMB, aktif di Koskar gitu. Oke Kak, berarti memang lengkap lah Alhamdulillah. jenjang karir di pelaksana. Oke, kita akan korek ini masalah pelaksanaan ini Kak. Oke. Kemarin Kak, santer isu perubahan jadwal pelaksanaan pilkada di kabupaten, beberapa kabupaten dan provinsi ini ribut dibicarakan. Betul. Apakah dipercepat ataukah di normal atau diundur? Tapi terakhir dipercepat katanya. Antara 2022 atau 2024. Oke. Nus bisa ditampilkan dulu JDIH KPU RI. Iya. Di webnya. Mouse-nya saja sini. Oke. Ini terkait JDIH. Iya. Oke. Ini peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ini sudah ditetapkan Kak ya? Seluruh regulasi yang diterbitkan atau produk hukum dari KPU RI itu muncul di sini. Di JDIH ini. Jadi semua orang bisa mengakses ini. Semua orang bisa mengakses ini terkait peraturan maupun keputusan maupun surat edaran atau juknis itu semuanya ditampilkan oleh KPU RI di JDIH ini. Oke, kalau gitu yang ini Kak. Wacana ini yang kemarin betul. sempat heboh juga sih Kak. Betul. Dan ini pernyataan resminya dari Ketua KPU ya. Siap. Ini terkait apa Kak? Wacana pilkada serentak tahun 2022 KPU Bantaeng kami siap. Betul. Ini pernyataan resminya. Ya betul. Jadi ini merespon beberapa wacana yang berkembang di semua kalangan ya, bahwa ada kehendak dari beberapa pihak untuk pilkada serentak itu antara 2022 itu dimajukan atau 2023 dinormalkan kembali kalau khusus Bantaeng atau mengikuti undang-undang yang sekarang di 2024. Nah, terkait dengan regulasi ini, karena yang menyusun ini dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka yang memutuskannya itu adalah Senayan, ya, dalam hal ini DPR dengan pemerintah. Oke. Posisi KPU sebenarnya adalah posisi menerima apapun yang diputuskan. Artinya dia sebagai pelaksana ini, bagaimana peraturan yang sudah diputuskan untuk dilaksanakan, kami siap apapun, mau dipercepat atau diperlambat. Siap, cocok. Nah itu jadi. Apapun keputusan Senayan bersama pemerintah, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, terkait dengan pelaksanaan pilkada, apakah di 2022, 2023 ataupun 2024, selaku penyelenggara pasti siap. Dan sekarang yang sudah diputuskan kan 2022 tetap atau 2024? Betul. Nah, jika dicari di JDIH itu terkait dengan yang mana itu sampai sekarang yang berlaku sampai per hari ini yang berlaku tetap adalah di 2024. 2024. Jadi untuk Bantaeng misalnya karena normalnya itu nanti di 2023, maka akan ada TPLT. Jika undang-undang sekarang ini tidak diubah tetap di 2024, maka ada 1 tahun berjarak itu kurang lebih Bantaeng akan diisi sebagai penjabat. Berapa bulan Kak? Itu bergantung dari jarak. Pelantikan kemarin bulan 9. Ya, berarti mungkin juga sampai di situ. Itu kan sudah diatur oleh Kemendagri yang mengatur. Kalau 2024 berarti bulan? Biasanya pemilu itu dilaksanakan di bulan April. Kalau pemilu ya. Tapi kalau pilkada bulan 6. Pilkada serentak di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 itu disebutkan di situ nanti di bulan November 2024. November berarti hampir setahun penjabat yang diangkat oleh Kemendagri gitu. Berarti tapi ini masih ada potensi untuk berubah kah ataukah? Selalu ada potensi karena ini kan RUU Pemilu di mana di situ digabungkan dengan pilkada ya, karena sudah mau digabungkan dalam satu bentuk undang-undang. Itu masih bergulir. Nah, jadi dia sudah masuk prolegnas. Di komisi terkait ya, dia sudah masuk program legislasi nasional. Nah itu berarti akan dibahas
tentang RUU ini. Tapi itu tadi masih belum clear ya. Apakah semua fraksi di Senayan atau semua partai politik itu sepakat apakah dinormalkan dulu ya, di 2023 kalau untuk Bantaing atau tetap di 2024? Itu masih didiskusikan. Yang punya orang di setiap wilayah itu bukan KPU, yang punya orang itu partai politik. Karena itu salah satu musuh utama kita adalah money politik. Sampai sekarang malah tidak 100%, Kak? Ya, 100.000 itu ternyata kalau dalam perharinya dihitung itu kurang lebih hanya 100 rupiah lebih.